Ternyata itu dapat menyebabkan 3 tipe. Bisa pada kulit, disebut dengan antrasis kulit, antraks kulit, atau juga pada inhalasi, antraks inhalasi, juga bisa pada gastrointestinal atau pencernaan. Jadi tergantung bagaimana dia masuknya ke dalam tubuh. Jadi kalau antraks cutaneus ini, spora koma tersebut itu nanti dia akan masuk melalui luka, kulit yang luka, atau melalui kulit yang disebabkan dari serat yang dari binatang terinfeksi. Ide ini awalnya itu akan terbentuk lesi yang berbentuk papula kecil yang dia itu sedikit gatal pada tempat sporanya masuk. Jadi hati-hati ya pemirsa, setiap kita memakan daging lebih baik yang matang. Karena kadang-kadang ada orang yang suka makan dagingnya itu setengah matang, itu yang kita harus hati-hati. Takutnya nanti ada bakteri Bacillus anthracis, di mana di situ ada bakterinya, tentunya akan menyebabkan penyakit yang fatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Selalu bertemu dengan saya untuk membicarakan berbagai masalah penyakit. Dan kali ini yang akan saya jelaskan tentang penyakit yang disebabkan oleh binatang atau disebut dengan zoonosis, dan penyakitnya adalah antraks. Di mana penyakit antraks ini sangat jarang di Indonesia, tetapi bisa ditemukan dan disebabkan oleh Bacillus anthracis, di mana itu membentuk spora. Dan yang akan menjelaskan nanti saya dibantu oleh mahasiswa saya, mahasiswa dari Universitas Yarsi, tentunya mahasiswa kedokteran, yang bernama Rizkia Putra Farhandika. Nanti Rizkia akan menjelaskan secara detail, secara lengkap bagaimanakah Bacillus anthrax ini yang akan menyebabkan kelainan pada kulit, juga pada organ-organ yang lainnya. Ikuti acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkia Putra Farhandika. Hari ini saya akan mempresentasikan referat saya yang berjudul Antraks yang dibimbing oleh Dr. Nenden Sobarna, spesialis kulit dan kelamin, Fellow of Indonesian Society of Dermatology and Venereology. Lanjut saja langsung ke pendahuluannya. Antraks itu merupakan penyakit infektif dan sering berakibat fatal pada binatang pemama biak yang disebabkan karena menelan spora Bacillus anthracis di tanah. Ini ditularkannya itu oleh manusia melalui kontak dengan wol atau produk binatang lain yang terkontaminasi oleh spora tersebut. Atau juga bisa dari inhalasi spora-spora yang ada di udara. Penyakit ini itu didapatkan endemik di negara berkembang seperti Asia, Afrika, dan juga Amerika Selatan, di mana kontrol peternakannya itu belum baik dan kondisi lingkungannya itu menunjang terjadi siklus binatang, tanah, dan binatang. Lanjut ke tinjauan pustakanya. Pertama dari definisi. Antraks itu adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh kuman Bacillus anthracis. Ini adalah basil yang membentuk spora dan ditularkan ke manusia melalui kontak dengan binatang yang terinfeksi atau bahan dari binatang yang terkontaminasi. Nah, taksonomi dari antraks itu sendiri itu kingdomnya itu merupakan bakteria, filumnya itu Firmicutes, kelasnya itu Bacilli, ordernya itu Bacillales, familinya Bacilliaceae, genusnya Bacillus, dan spesiesnya itu Bacillus anthracis. Antraks disebut juga radang limfa, malignan pustul, malignan edema, wool sorter disease, rat pickers, dan juga rat pickers disease. Penyakit ini itu dapat menginfeksi dari hewan awalnya ke manusia melalui kontak dengan lesi, atau juga ingesti dari makanan daging hewan yang terkontaminasi dan inhalasi dari spora Bacillus anthracis. Nah, untuk epidemiologinya, itu terdapat 11 provinsi yang dinyatakan sebagai daerah endemis antraks. Menurut data Kemenkes Republik Indonesia tahun 2010 dan 2006 sampai 2016 itu terdapat 172 kasus antraks dan 97%-nya itu merupakan cutaneous antraks. Antraks sebanyak 61% itu menginfeksi laki-laki dan sisanya wanita. Selain itu, menurut kelompok umur, penyakit antraks itu juga menyerang usia lebih dari 15 tahun sebanyak 93% dari jumlah kasusnya. Etiologi yang antraks ini disebabkan oleh si bakteri dari Bacillus anthracis. Itu dia tuh kan merupakan organisme di tanah yang tersebar. Terus juga
biasanya ini dia terinfeksinya itu kalau misalkan masuk ke dalam tubuh manusia dari kontak dengan hewan yang terkontaminasinya. Nah, lalu untuk si kuman Bacillus anthracis ini oksigen itu diperlukan karena untuk sporulasi dari bakterinya sendiri. Sehingga ketika bakteri ini berada dalam lingkungan yang rendah oksigen, mereka akan berada pada bentuk vegetatifnya, yaitu spora si Bacillus anthracisnya ini akan banyak ditemukan di tanah dan air yang terkontaminasi. Lalu untuk patogenesisnya, Bacillus anthracis ini itu adalah sebenarnya dia merupakan suatu kuman patogen ekstraseluler yang dapat menghindari fagositosis. Nah, si Bacillus anthracis ini dia menghasilkan toksin yang terdiri dari 3 protein. Ya, proteinnya itu ini nih. Ini ada toksin proteinnya. Itu ada PA atau protective antigen, terus RF, edema factor, dan LF, lethal factor. Nah, dari 3 ini dia akan menyebabkan edema lokal, menghambat fungsi PMN, dan juga shock dan kematian cepat. Saya jelasin secara singkat saja ini. Jadi setelah si Bacillus anthracis ini melepas si toksinnya ini, dia akan menempel ke reseptor si sitoplasmanya. Nah, si protective antigennya ini dia akan mempersiapkan untuk agar si edema factor dan lethal factor itu bisa juga ikut menempel ke sitoplasmanya. Nah, nanti setelah bergabung dia akan masuk ke dalam endosomnya dan lalu akan akan berkombinasi gitu. Jadi untuk kombinasi PA dan EF yang ini, ntar dia akan menyebabkan edema lokal dan menghambat fungsi PMN. Jadi sel yang berfungsi untuk fagosit dari kuman dari luar akan terhambat. Lalu kalau misalkan kombinasi PA dan LF, itu dia akan menyebabkan shock dan juga kematian cepat yang bisa menyebabkan nekrosis jaringan. Nah, ini dikarenakan antraks itu ada tiga tipe, yaitu antraks pertama antraks cutaneus, antraks inhalasi, dan juga antraks ingesti. Cuma di sini saya akan sedikit musatkan kepada antraks yang cutaneus. Jadi kalau antraks cutaneus ini spora kuman tersebut itu nanti dia akan masuk melalui kulit yang luka, atau melalui kulit yang disebabkan dari serat yang dari binatang terinfeksi. Di jaringan subkutan sporanya itu tersebut, dia akan berubah menjadi bentuk vegetatif, lalu ntar dia akan bermultiplikasi dan mengeluarkan eksotosin dan material kapsul antifagositiknya. Ini ntar akan menyebabkan terjadinya edema dan juga nekrosis jaringan. Jadi penyebaran si antraks ini tidak terbatas dari cuma hewan ternak saja. Misalkan dari lalat itu juga bisa membawa si patogennya ke manusia yang nanti akan masuk ke kulit yang luka tadi yang saya sebutkan. Lalu untuk manifestasi klinisnya ada beberapa jenis manifestasi antraks dengan insidensi berbeda setiap negara. Nah, juga antara negara maju dan berkembang. Ada 3 jenis. Yang tadi ada cutaneous anthrax, inhalasi anthrax, dan juga gastrointestinal anthrax, di mana semuanya itu bisa menyebabkan bakteriemi, sepsis, dan juga meningitis. Cuma di sini meningitis agak sedikit jarang. Kalau untuk yang cutaneous anthrax, ide ini awalnya itu akan terbentuk lesi yang berbentuk papula kecil yang dia itu sedikit gatal pada tempat sporanya masuk. Nah, nanti dalam beberapa hari dia berubah menjadi bentuk vesikal yang berisi cairan serosanguineous yang nanti itu cairan ini tidak purulen dan kemudian akan menjadi corpus nekrotik yang sering dikelilingi vesikel-vesikel kecil. Ukuran lesinya itu biasanya itu 1-3 cm dan khasnya itu akan timbul eskar yang berwarna hitam seperti batu bara atau black carbuncle. Nah, ukuran lesinya ini nanti dia akan berkembang dalam beberapa minggu menjadi kurang beberapa sentimeter yang kemudian dia akan menjadi parut setelah 1-2 minggu. Untuk manifestasi klinisnya lainnya itu juga ada demam, mialgia, sakit kepala, lemah badan, dan juga limfadenopati lokal. Lalu untuk diagnosisnya, pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis penyakit antraks itu salah satunya adalah pemeriksaan mikroskopik, itu dengan sediaan ulasan darah perifer. Lalu yang kedua ada pemeriksaan lab,
Nah, nanti dia memberikan hasil leukosita normal atau sedikit meningkat dengan sel PMN itu yang dominan. Lalu cara pleuranya itu juga memperlihatkan gambaran hemoragis dengan relatif sedikit sel darah putihnya itu tadi. Terus bisa juga dilakukan tes serologi. Nah, tes serologi ini digunakan secara retrospektif pada infeksi akut. Nah, pada ELISA ini dia akan terdeteksi positif jika terdapat reaksi antibodi terhadap si kapsul atau toksin protektif antigen yang tadi saya sebutkan. Nah, lalu untuk yang keempat ada pemeriksaan radiologi, ini biasanya di antraks inhalasi. Nah, nanti dia akan terdapat gambaran mediastinumnya yang melebar. Nah, untuk diagnosa bandingnya itu kalau misalkan jadi dari hewannya itu, misalkan kalau pada sapi dan babi ini dia akan terutama sekali tuh diagnosa bandingnya itu adalah pasteuriosis yang disertai gambaran pembekakan pada leher. Kalau misalkan pada sapi dan domba, itu infeksinya itu dengan Clostridia yang dapat menyebabkan kematian mendadak. Lalu pada sapi, perlu diperhatikan pula penyakit-penyakit seperti leptosirosis akut, anaplasmosis, basilari, hemoglobinuria, dan keracunan-keracunan oleh tanaman, timah, atau fosfor yang akut. Lalu pada kuda, itu ada anemia infeksius akut, terus purpura hemoragika, macam-macam kolik, keracunan timah, sunstroke, dan yang mempunyai gejala-gejala serupa dengan antraks. Lalu kalau misalkan daripada babi, itu biasanya itu Hock kolera akut, malignan edema bentuk paringeal yang mempunyai gejala-gejala serupa dengan antraks. Nah, untuk tata laksananya ada 3. Di sini saya persihkan kalau antraks cutaneus itu dia biasanya diberikannya antibiotik berupa prokainpenicillin dengan dosis 2 kali 1,2 juta intraunit secara intramuskular atau benzylpenicillin sebanyak 2.500 intraunit secara intramuskular setiap 6 jam. Antibiotik lain yang bisa digunakan juga ada ciprofloxacin 500 mg dengan dosis 2 kali 1, doxycycline 100 mg 2 kali 1, dan juga amoxicillin 500 mg 3 kali 1. Untuk antraks intestinal itu bisa diberikan penicillin G18 sampai 24 juta intraunit per hari. Terus juga bisa diberikan IVFD plus streptomycin 1,2 gram untuk yang pulmonal dan tetracycline 1 gram per hari untuk yang gastrointestinal. Untuk antraks yang inhalasi biasanya diberikannya itu ada ciprofloxacin 400 mg intravena atau doxycycline 100 mg intravena ditambah 1 atau 2 antibiotik lainnya yang lalu nanti dia beralih ke pengobatan oral bila sesuai secara klinisnya. Nah, untuk pencegahannya itu yang pertama tentunya ada vaksin. Vaksin untuk manusia itu yang disarankan oleh WHO adalah APA atau Anthrax Vaccine Absorb. Nah, vaksin ini itu diberikan dengan dosis 0,5 mili, diberikan pada 0, 2, dan 4 minggu, dan 6, 12, 18 bulan dengan ulangan tiap tahun. Lalu vaksin ini dapat diberikan pada pekerja industri atau peternakan atau siapapun yang punya resiko kontak spora tersebut. Nah, untuk pencegahan lain, itu bisa dilakukan disinfeksi dan sterilisasi yang efisien untuk semua produk hewan impor. Yang kedua ada ventilasi, baju pelindung, dan pemeliharaan hygiene dan pengawasan medis pada keadaan yang beresiko tinggi. Terus juga bisa tadi imunisasinya itu diberikan pada orang yang beresiko tinggi untuk kontak dengan hewan langsung dan juga imunisasi personel militer. Terus ada pengambilan sampel lingkungan dan personel sama profilaksis ciprofloxacin. Lalu selain pencegahan ada juga pengendalian. Nah, pengendaliannya itu ada yang pertama dia membuang kerangka hewan dengan membakar atau menanamnya dalam lubang kapur. Yang kedua ada dekontaminasi yang biasanya itu dengan autoklav produk-produk hewan. Terus yang ketiga ada pakaian dan sarung tangan pelindung untuk menangani bahan-bahan yang berpotensi terinfeksi. Terus imunisasi aktif hewan peliharaannya dengan vaksin hidup yang dilemahkan, dan juga orang-orang yang dengan risiko pekerjaan tinggi harus diimunisasi. Nah, untuk prognosisnya itu angka kematiannya itu 10-20% untuk antraks yang tidak diobati, tetapi sangat rendah dengan pengobatan antibiotik yang sesuai. Sebaliknya, angka kematian antraks inhalasi itu bisa mencapai 100% dan terapinya itu biasanya tidak berhasil. Angka kematian untuk antraks yang saluran cerna itu kira-kira 50%, dan komplikasi antraks yang biasanya menimbulkan kematian itu adalah meningitis. Untuk kesimpulannya, antraks itu merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh kuman Bacillus anthracis. Ini adalah suatu bakteri yang membentuk spora ditularkan ke manusia tadi melalui kontak dengan binatang yang terinfeksi atau bahan dari binatangnya yang terkontaminasi.
Nah, toksin yang membuat si Bacillus anthracisnya ini bahaya itu ada 3 protein tadi yang sudah saya sebutkan. Itu ada protektif antigen, edema faktor, dan juga lethal faktor. Terus dari antraks tersebut ada 3 jenis, itu ada cutaneous anthrax, inhalasi anthrax, dan juga gastrointestinal anthrax. Terapi yang bisa diberikan itu adalah penicillin giparenteral, erythromycin, tetracycline, dan juga chloramphenicol. Demikianlah penjelasan dari Rizkia, yang mana kita tahu bahwa Bacillus anthracis ini jangan dianggap sepele, dapat ditularkan dari binatang ternak, terutama dari kambing, sapi, biri-biri, kuda ya. Ternyata itu dapat menyebabkan 3 tipe. Bisa pada kulit, disebut dengan antrasis kulit, antraks kulit, atau juga pada inhalasi, antraks inhalasi, juga bisa pada gastrointestinal atau pencernaan. Jadi tergantung bagaimana dia masuknya ke dalam tubuh. Bisa secara inhalasi, bisa secara terhirup, bisa juga yang langsung kontak pada kulit akibat kulitnya karena trauma, ataupun bisa melalui makanan ternak tadi, dagingnya kita memakan yang mentah. Jadi hati-hati ya pemirsa, setiap kita memakan daging lebih baik yang matang. Karena kadang-kadang kita ada orang yang suka makan dagingnya itu setengah matang, itu yang kita harus hati-hati. Takutnya nanti ada bakteri Bacillus anthracis, di mana di situ ada bakterinya, tentunya akan menyebabkan penyakit yang fatal. Yang ringan, yang menyerang kulit, tetapi yang fatal yaitu yang menyerang kepada paru-paru, akhirnya menimbulkan meningitis, shock, ya, atau menyebabkan gangguan pernafasan, ataupun menjadi ke pencernaan gastrointestinal. Itu yang kalau kita makan, tentunya itu akan menyebabkan buang airnya berdarah dan tentu bisa menyebabkan shock. Jadi itulah tadi penjelasan tentang antraks. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe, share, komen, dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.